Oke, udah. Ya, gitu. Sampai pertanggungjawaban. Begitu pula sama pengawasannya juga. Nah, apa yang diubah nanti kita lihat. Terus di pasal 3 dijelaskan bahwa klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nomenklatur itu penamaan ya. Yang dimaksud di pasal 2 itu tadi apa? Yaitu yang diubah itu nomenklaturnya mulai dari urusan, bidang urusan, program kegiatan dan subkegiatan, terus fungsinya, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, sama rekening. Nah, ini intinya apa? Kalau yang A ini intinya itu mengubah nama-nama kode-kode yang ada di setiap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Kalau yang B, itu tentang fungsi-fungsi yang dilakukan pemerintah daerah. Sama ya, fungsinya kayak pemerintah pusat yang ada 11 itu, mulai dari pelayanan umum dan lain-lain itu. Terus yang ketiga, organisasi. Nah, ini penamaan organisasi, struktur organisasi, yang kayak dinas apa, gitu. Terus yang D, sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini ada dua. Ada sumber pendanaan umum, sama sumber pendanaan khusus. Sumber pendanaan umum, ini sumber pendanaan yang emang uangnya itu nggak diperuntukkan untuk suatu kegiatan saja. Jadi bebas. Kalau sumber pendanaan khusus, itu uangnya diperuntukkan untuk suatu kegiatan saja. Gitu. Jadi misal ada transfer dari pemerintah pusat, misal untuk membantu pembangunan jembatan di daerah, atau membantu bangunan waduk dengan polanya yang membangun itu daerah, bukan Kementerian PUPR. Nah, kalau kayak gitu, itu berarti sumber pendanaannya adalah sumber pendanaan khusus. Gitu. Terus yang E adalah wilayah administrasi pemerintahan. Ini kayak Pemprov, Pemkab, Pemkot. Yang terakhir adalah rekening. Rekening ini adalah nanti dibagi menjadi 3. Ada rekening LRA, ada rekening LO, sama ada rekening neraca. Gitu. Nah, rekening LRA yang kita tahu, di situ ada akun pendapatan sama ada akun belanja serta akun pembiayaan. Rekening LO ada pendapatan LO sama beban. Rekening neraca ada aset, ekuitas, sama liabilitas. Aset, ekuitas, liabilitas. Itu pokoknya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, terus di pasal 5 disebutkan bahwa dalam penyusunan neraca, LRA dan LO tahun anggaran 2021, ingat ya 2021, Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Permendagri ini. Jadi, mulai penyusunan neraca, LRA, dan LO tahun anggaran 2021, itu sudah harus menggunakan Permendagri ini. Ingat, kalau anggaran itu kan siklusnya 2,5 tahun ya. 1 tahun sebelum, 1 tahun tersebut, sama setengah tahun selanjutnya. Nah, 1 tahun sebelum untuk penyusunan penganggaran, 1 tahun tengah itu pelaksanaan, nanti setengah tahun sisanya kan pertanggungjawaban. Nah, Permendagri ini itu berlakunya itu 1 Januari, sejak 1 Januari 2020. Nah, di situ kan beririsan, berarti kita lagi nyusun anggaran buat tahun 2021 kan. Nah, maka di anggaran 2021 itu harus sudah menggunakan Permendagri 90 tahun 2019 ini. Gitu. Terus selanjutnya di pasal 8, ini klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah di daerah. Ingat, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu kan jangka waktunya 5 tahun ya. Nah, jika RPJMD ini dilaksanakan, dibuatnya itu sebelum, misalkan ini 2020 baru berlaku, dia ternyata RPJMD-nya itu
dibuat dari tahun 2017. Nah, berarti 2020 kan masih termasuk di RPJMD-nya. Nah, terus kayak gimana perlakuannya? Perlakuannya RPJMD itu sejak tahun 2020 ini harus dilakukan penyesuaian. Nah, ini dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020. Jadi sisanya kan udah 17, 18, 19. Berarti yang 20, 21 itu harus dilakukan penyesuaian secara bertahap. Kayak gitu. Kalau ada yang nanya, interupsi aja nggak apa-apa ya. Terus yang di pasal 9-nya, ini yang penting. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, lampiran 3 nih ya, dan lampiran 4 Permendagri nomor 64 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini jadinya. Jadi, karena Permendagri 90 ini bahasa peraturannya cuma mengubah Permendagri 64, maka nggak keseluruhan dari Permendagri 64 itu yang diubah. Yang diubah atau dicabut apa aja? Lampiran 3 sama lampiran 4. Lampiran 3 ini tentang bagan akun standar, lampiran 4 ini tentang konversi penyajian LRA. Gitu. Oke, jadi itu aja ya yang dicabut. Ini kayak gini-gini biasanya keluar di pilihan ganda. Kayak gitu. Dan harus tahu. Terus di pasal 10, ini peraturan menteri berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Oke. Nah, sampai di poin-poin ini tadi, apa ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya. Kenapa, kan tadi kan Kakak bilang kalau RPJMD kan buatnya mulai tahun 2017. Terus ternyata di tahun 2020 itu ada penyesuaian, ada peraturan baru. Ya. Kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, hal tersebut bukannya nambah biaya ya, Kak? Kayak nambah, maksudnya nambah pengeluaran gitu. Kenapa kok dilakukan penyesuaian? Kenapa nggak diberlakukan di tahun berikutnya gitu, Kak? Nah, terima kasih. Ya, sama-sama sebentar ya. Jadi gini, RPJMD penyesuaiannya itu menurutku juga nggak membutuhkan pengeluaran ya, nggak membutuhkan biaya. Bentar, tadi yang nanya siapa? Sofa, Kak. Sofa ya. Nah, Sofa, aku tanya, kenapa kamu berpikir bahwa penyesuaian RPJMD ini membutuhkan pengeluaran? Karena apa namanya, kan udah mungkin ada auditnya atau ada orang ahli khusus buat itu, Kak, menyesuaikan lagi. Oke, gitu ya. Jadi gini, RPJMD itu dibuat sama kepala daerah beserta perangkatnya dan dibahas bersama DPRD daerah tersebut. RPJMD itu dibuat 5 tahunan dan menjadi pedoman untuk pembentukan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, rencana kerja pemerintah daerah ini kan nilainya apa sih? Umurnya setahun kan. Nah, itu kalau seperti itu, penyesuaian itu kenapa harus dilakukan di tahun tersebut sejak tahun 2020? Karena yang pertama, RPJMD ini nanti jadi pedoman buat RKPD. Nah, RKPD-nya ini itu kan otomatis dibuat buat tahun 2020 tersebut kan, buat 1 tahun tersebut kan. Nah, kalau di RKPD-nya itu sudah dilakukan penyesuaian, tapi di RPJMD-nya itu tidak dilakukan penyesuaian, maka nanti data-data di situ itu nggak bisa match gitu loh. Jadi nanti bentrok. Karena ini yang diubah itu penting terkait kode akun.
Nah, sedangkan sistem kalau baca baca data itu kan dari kode kode akunnya kan. Nah, kalau misal kode akun di RPJMD sama nanti di RKPD itu beda, otomatis kita malah kerja 2 kali. Maksudnya gini, benerin sistem, entar nanti ada error di sistem dan lain-lainnya kan juga malah gawat kan, malah buang-buang energi lebih banyak lagi, buang-buang waktu lebih banyak lagi, gitu. Makanya daerah harus melakukan penyesuaian, gitu. Kalau menurutku seperti itu. Kalau tak interpretasikan dari peraturan tersebut dan digabungin sama teori tentang pemerintahan gitu. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Karena nanti juga berpengaruh ke belakang. RKPD nanti simpelnya bakal jadi APBD. APBD nanti di akhir tahun harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau nanti sampai, kan ini butuh waktu, tadi kataku 2,5 tahun kan, buat APBD ini mulai dari penyusunan sampai pertanggungjawaban. Nah, selama ini pasti kan udah banyak ada dinamika di daerah, dan sudah banyak, eh, gini, bukan sudah banyak, akun-akun yang ada di daerah itu otomatis sudah menyesuaikan ke peraturan yang baru. Nah, kalau misal kita mau melakukan pertanggungjawaban itu, tapi peraturannya masih pakai peraturan yang lama, itu juga nggak bakal sinkron lagi. Gitu. Jadi juga akan mengganggu transparansi ke publik. Kayak gitu. Paham nggak? Oh, berarti Kak, penyesuaian itu lebih ke kodifikasi akunnya ya Kak ya? Iya, karena yang dicabut di Biar sini, sinkron. karena yang dicabut di sini itu kan lampiran 3 sama 4 itu tentang ini tadi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Itu aja. Oh, oke Kak, siap. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Nah, kalau di Permendagri 90 itu, kodifikasi akunnya itu sedikit ada perubahan. Dulu di Permendagri 64, kodifikasi akun kita cuma mengenal ada 5 level. Ya kan? Dari level akun, kelompok, jenis, objek, sama rincian objek kan. Tapi kalau di sini, itu ketambahan satu lagi. Jadi ada 6 level. Level ke-6 itu sub rincian objek. Gitu. Terus ada pertanyaan, loh ini nomor 1 kok jadi sumber dana, bukan akun. Nah, karena di sini ini kita sedang membahas klasifikasi menurut sumber pendanaannya. Kayak gitu. Kalau 1, itu adalah dana umum, seperti yang udah aku jelasin lagi. Kalau kode akunnya 2, itu berarti dananya dana khusus. Itu kalau dilihat dari sumber pendanaannya. Kalau nggak percaya, bisa cek ke Permendagri 90, mulai halaman 371 ini. Oke. Terus nomor 2, yang berubah, itu tentang ini, nomenklatur rekening neraca. Nah, ini udah kan, balik lagi akun. Jadi ini udah jelas. Level 1 akun, level 2 kelompok, level 3 jenis, level 4 objek, level 5 rincian objek, dan level 6 sub rincian objek. Gitu. Nah, terus kode akunnya gimana aja? Nah, kode akunnya tetap sama kayak Permendagri 64, yaitu kode 1 itu tetap dipegang oleh aset. Kode 2 itu tetap kewajiban, kode 3 itu tetap ekuitas. Kayak gitu. Kalau ini sama. Terus selanjutnya adalah nomenklatur di laporan realisasi anggaran. Nah, di LRA, itu kalau di sebelumnya kita mengenal ada 4 kode akun yang berbeda. 4 itu pendapatan daerah, 5 itu belanja daerah, 6 transfer, 7 pembiayaan. Nah, kalau di Permendagri 90 ini, di Permendagri yang terbaru, kodenya cuma ada 3, yaitu kode 4 itu belanja daerah, pendapatan daerah. Nanti kode 5 itu belanja daerah. Kode 6 langsung pembiayaan.
Nah, terus kalau ditanya, transfernya ada di mana? Nah, transfernya itu nanti ada di kode 5, kode akunnya 5, kelompok 4. Ya, coba sekarang kita buktikan ya. Bentar. Aku bukain Permendagri-nya. Udah kelihatan kan? Sudah. Ini kita lihat nomor 54, belanja transfer. Nggak ada sih, bentar. Bentar. Gak lemot ya, bentar. Coba kita cari manual 54. Tar 54 belanja transfer. Nah, ini. Ini 54 belanja transfer. Nah, ini yang menjadi perbedaan utama antara Permendagri 64 2013 sama Permendagri 90 2019. Yaitu belanja transfer ini tidak lagi dibuatkan kode akun yang tersendiri. Gitu. Oke, kita balik ke PPT-nya. Nah, jadi udah jelas ya, 4 pendapatan, 5 belanja, 6 pembiayaan. Terus selanjutnya adalah nomenklatur dari rekening LO. Nah, rekening LO ini cuma ada 2, yaitu pendapatan nomor 7 dan nomor 8 ada beban. Udah, itu aja. Nah, jadi kesimpulannya, Permendagri 90 2019 ini mengubah Permendagri 64 2013 khususnya di lampiran 3 dan lampiran 4. Nah, perubahan yang mencolok itu tadi ada di kode akun untuk rekening LRA. Jadi rekening LRA cuman dibagi jadi pendapatan nomor 4, belanja nomor 5, nomor 6 pembiayaan. Tuh. Kalau rekening LO-nya jadi naik 1. Nomor 7 pendapatan LO, nomor 8 beban. Kayak gitu. Oke, Permendagri 90 ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Aku anggap nggak ada. Berarti aku masuk ke materi hari ini. Nah, materi hari ini adalah akuntansi SKPD. Pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini itu ada 5, yaitu tentang APBD dan DPA SKPD. Yang kedua ada transaksi dan daftar akun. Yang ketiga ada jurnal anggaran. Yang keempat ada akuntansi pendapatan. Yang kelima ada akuntansi belanja dan beban. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, APBD seperti yang kita tahu, kepanjangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi, ini anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang menjadi pedoman daerah melakukan pengeluaran atau penerimaan dana dari atau ke pihak luar,
sesuai dengan program kegiatan yang sudah ada. Nah, APBD ini utamanya terdiri dari 3 pos. Pos pertama pendapatan, pos kedua belanja, pos ketiga pembiayaan. Di pos pendapatan, kita mengenal bedanya ya sama pemerintah, sama APBN. Kalau pendapatan di APBN itu dibagi 3, penerimaan pajak, PNBP, sama hibah. Nah, kalau di APBD itu dibagi 3 juga, tapi beda namanya. Yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah, yang ketiga ada pendapatan transfer, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Kayak gitu. Nah, PAD itu sendiri kita mengenal ada 4 jenisnya. Ada penerimaan pajak daerah, ada penerimaan retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah. Nah, kita ulas. Kalau pajak daerah sama retribusi daerah, kita udah tahu ya, udah jelas. Pajak daerah itu banyak banget. Ada pajak hiburan, pajak restoran, gitu. Terus, apa? Ya, itu contohnya. Aku mau apa? Gitu. Retribusi. Kalau retribusi itu, kita mengenal juga kayak ada retribusi parkir, kayak gitu-gitu. Terus kalau pajak daerah ini juga apa PBB, tapi PBB yang P2, yaitu PBB pedesaan dan perkotaan. Tuh. Terus yang ketiga itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, kekayaan daerah yang dipisahkan itu apa sih? Jadi kekayaan daerah yang dipisahkan itu adalah aset atau kekayaan daerah yang pengelolaannya itu dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah itu. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, jadi kalau misal kita investasi ya, jadi kalau BUMD itu milik daerah, otomatis sahamnya 50% lebih itu berada di pemerintah daerah kan. Nah, kalau kita menanamkan saham, otomatis kita punya yang namanya return. Return-nya berupa dividen atau capital gain. Nah, tapi biasanya di sini dividen ya. Nah, dividen inilah yang disebut hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah. Contohnya lain-lain PAD yang sah ini apa? Jadi lain-lain PAD yang sah itu biasanya ada kayak pengembalian belanja, kayak gitu-gitu. Jadi lain-lain PAD yang sah itu PAD, pendapatan asli daerah yang tidak bisa diklasifikasikan ke 3 kategori sebelumnya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini yang seperti kita tahu, itu bisa berasal dari transfer dari pemerintah pusat, terus bisa transfer antar daerah. Jadi transfer antar daerah ini bebas, bisa antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, bisa dari provinsi ke kabupaten kota, atau sebaliknya, dan kayak gitu. Itu pendapatan transfer. Terus selanjutnya adalah lain-lain pendapatan yang sah. Jadi lain-lain pendapatan yang sah ini adalah pendapatan dari pihak ketiga. Ya semuanya dari pihak ketiga sih. Tapi yang di sini ini bukan pendapatan yang apa ya, yang benar-benar asli milik daerah gitu loh. Bukan karena adanya otonomi daerah itu tadi. Nah, kalau yang PAD itu kan emang karena otonomi daerah, daerah bisa melakukan pengelolaan keuangan sendiri, jadi berhak memungut pajak, berhak memungut retribusi, dan lain-lainnya gitu. Kalau lain-lain pendapatan yang sah ini kan dari luar, misal kayak hibah. Nah, hibah meskipun daerah, misal di daerah, di Indonesia itu nggak ada yang namanya autoda, yang namanya hibah ya tetap ada gitu loh. Hibah kan dari pihak luar gitu, pihak asing. Bisa dari perorangan dalam negeri atau luar negeri atau pemerintah luar negeri kayak gitu. Terus juga ada jasa giro, juga ada bunga sama dan lain-lain. Ini contohnya bisa kalian lihat di Permendagrinya. Tuh. Nah, terus yang biasanya sering salah
itu adalah lain-lain PAD yang sah sama lain-lain pendapatan yang sah. Nah, di situ kalian itu kadang dianggap itu hal yang sama, padahal udah jelas berbeda. Kalau lain-lain PAD yang sah, itu bagian dari PAD. Kalau lain-lain pendapatan yang sah, itu setingkat sama PAD. Jadi bukan PAD, kayak gitu. Jadi diingat-ingat aja mana yang termasuk lain-lain PAD yang sah, mana yang termasuk lain-lain pendapatan yang sah. Gitu. Nah, itu tentang pendapatan. Terus selanjutnya ada yang namanya belanja. Nah, belanja ini seperti kita tahu itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori kayak gini ya. Pertama menurut organisasi. Kalau menurut organisasi itu berarti belanjanya dibagi berdasarkan pengeluaran dari tiap SKPD atau PPKD-nya. Kalau menurut fungsi itu berarti dari 11 fungsi dari pemerintah itu. Kayak pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain itu. Terus yang ketiga, belanja menurut program dan kegiatan. Berarti ini dibagi menurut program dan kegiatannya, berarti lebih spesifik ya. Tapi yang dipakai di APBD, yang disajikan di APBD sama LRA-nya nanti, itu adalah belanja menurut jenis belanjanya. Jadi belanja menurut jenis, ini dibagi 8, jangan lupa, karena ini pasti keluarnya, mulai dari belanja pegawai, ini 1, 51 ya, atau nanti menyesuaikan Permendagri, pokoknya. Terus kedua ada belanja barang jasa, ketiga ada belanja modal, keempat belanja bunga, kelima belanja subsidi, keenam belanja hibah, ketujuh belanja bansos, sama yang terakhir ke-8 yaitu belanja lain-lain. Gitu. Jadi ngapalinnya itu dari pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, bansos, pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bansos, lain-lain. Gitu. Dan itu yang ditampilkan di APBD sama LRA-nya nanti. Terus pendapatan minus belanja bisa menyebabkan defisit atau surplus. Nah, oleh karena itu selisihnya akan ditutup sama yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dibagi jadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu adalah uang yang masuk atau dana yang masuk dari hasil pembiayaan itu sendiri. Ini contohnya penggunaan silpa. Jadi kan kadang gini ini surplus defisit sama pembiayaannya kan tetap ada selisih. Nah itu nanti kan jadi silpa atau sikpa. Nah kalau misal ada sisa itu bisa digunakan di tahun-tahun selanjutnya kan. Kalau kurang berarti bisa ditutup sama tahun-tahun selanjutnya gitu. Terus di penerimaan pembiayaan juga ada pinjaman daerah, ada penjualan obligasi daerah, kayak gitu juga. Sama kayak pemerintah pusat. Terus sama hasil penjualan BMD yang dipisahkan. Ini kayak divestasi gitu, misal ngurangi sahamnya, atau benar-benar menjual, kayak gitu. Terus sama ada pencairan dana cadangan. Tuh. Nah, nanti aja wes. Terus kalau di pengeluaran pembiayaan, itu sebaliknya ada pembentukan dana cadangan, ada pembayaran pokok utang, sama ada investasi pemerintah, penanaman modal pemerintah, penyertaan modal pemerintah, PMP. Tuh. Nah, terus aku review lagi, karena ada yang sempat tanya dana cadangan itu kenapa masuk pembiayaan, padahal kan cuma tukar rekening ya. Nah, kenapa seperti itu? Di akuntansi komersial, kita mengenal adanya restricted cash, atau uang yang nggak boleh kita gunakan untuk apa-apa, karena nanti ada tujuannya sendiri. Nah, dana cadangan pun itu juga bisa kayak gitu. Nanti kalau lebih jelasnya bakal dibahas di Akom 2. Tapi intinya, jadi dana cadangan ini itu benar-benar di-keep oleh pemerintah daerah dan nggak boleh dipakai buat apa-apa. Sampai fungsinya itu bisa terrealisasi. Nah, oleh karena itu, dia itu dianggap investasi. Gitu. Gampangnya dianggap investasi. Jadi kita investasi ke suatu rekening khusus, yaitu rekening dana cadangan. Kayak gitu. Makanya meskipun dia cuma
tuker-tuker aja, tuker-tuker tempat, kita harus tetap mengklasifikasikannya sebagai pembiayaan, gitu. Karena kan yang seperti kita tahu, kas itu kan aset paling liquid. Nah, kalau dana cadangan ini kan sama sekali nggak boleh digunakan. Nah, makanya itu dia nggak boleh kita anggap sebagai kas, kita anggap sebagai investasi, gitu. Nanti di neraca seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah DPA SKPD. Nah, DPA SKPD ini apa? Jadi kalau kita di pemerintah pusat, setelah ada APBN, pastikan ada Perpres rincian APBN. Nah, setelah itu baru ada yang namanya DIPA kan, DIPA KL sama DIPA BUN. Nah, di daerah, DIPA-nya itu adalah DPA, DPA SKPD sama DPA BUD. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas SKPD dulu. Nah, kalau DPA SKPD sama kayak KL, dia itu juga terbatas kewenangannya. Nggak bisa kayak pembiayaan, kayak hibah, gitu nggak bisa. Oleh karena itu simpel banget. Di pendapatannya, dia cuma ada pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah pun di sini juga nggak semuanya. Karena di situ ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kan tadi. Nah, itu hasil pengelolaannya itu adalah pengelolanya PPKD, bukan SKPD. Kenapa seperti itu? Karena investasi di daerah itu pengelolanya kan PPKD sebagai PUD. Jadi hasil investasinya pun yang mengelola PPKD-nya, bukan SKPD. Kayak gitu. Jadi meskipun di sini ada PAD, tapi hasil pengelolaannya itu tidak masuk di penerimaan SKPD. Gitu ya. Terus selanjutnya ada belanja. Nah, belanjanya di sini dibagi dua. Sebelum dibagi menjadi jenis-jenis belanja, dibagi dua, yaitu belanja tak langsung sama belanja langsung. Bedanya apa? Kalau belanja tak langsung, itu dia tidak terkait langsung dengan program kegiatan. Misal, belanjanya ini jadi nanti aja. Jadi misal belanjanya ini dia itu kegiatannya apapun tetap akan keluar belanja ini. Meskipun tidak ada kegiatan pun belanja ini tetap keluar. Nah, kayak gitu. Itu makanya disebut tidak langsung. Sebaliknya kalau belanja langsung itu terkait dengan program kegiatan. Kayak gitu. Contoh, di belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai. Jadi memang cuma ada belanja pegawai ya. Belanja pegawai yang termasuk belanja tak langsung itu adalah gaji bulanan pegawai. Pegawai itu entah males-malesan, entah rajin kerjanya. Nah, dia tetap selama masih absen ya, dia tetap dapat yang namanya gaji bulanan kan, tetap kan gajinya tiap bulan. Nah, itu termasuk belanja tidak langsung. Karena tidak sesuai atau tidak langsung berhubungan dengan program kegiatan. Sebaliknya, kalau belanja langsung, itu dia berhubungan langsung sama program kegiatan. Nah, belanja pegawai yang termasuk belanja langsung apa? Contohnya adalah honor, tunjangan. Nah, kalau kayak gitu kan misal iuran lembur. Nah, misal kalau pegawainya lembur itu kan otomatis dia kerja lebih banyak dari yang lainnya. Nah, itu nanti masuk sebagai belanja langsung belanja pegawai. Gitu. Kalau gaji bulanannya itu masuk belanja tidak langsung. Kayak gitu ya. Terus sisa-sisa belanja lainnya, maksudnya itu yang 7 belanja lainnya itu dia masuk ke belanja langsung juga. Kenapa? Karena belanja-belanja itu akan ada karena adanya suatu program kegiatan. Jadi dia berhubungan langsung. Tapi di SKPD yang boleh dikelola itu cuma 3 belanja ini, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sama belanja modal. Jadi cuma ada 3 ini tadi. Sisanya 5 yang lainnya itu dikelola oleh PPKD. Tuh, ini 3 di sini, terus 5
itu dikelola oleh PPKD. Tuh. Sampai sini apa ada pertanyaan? Aman 5 ya, PPKD maksudnya Hah? apa, Pak? Kenapa? Yang 5 PPKD itu gimana? Belanja lainnya kan belanjanya kita mengenal, aduh gede banget, ada 8 kan. Yang boleh dikelola SKPD itu cuma ada 3 ini, yang 5 lainnya itu dikelola sama PPKD. Gitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tunjangan masuk belanja langsung ya, Kak? Tunjangan belanja langsung. Soalnya jelas kan peruntukannya. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat tunjangan gitu. Oke, lanjut ya. Oke, dijelasin jenis belanja yang di slide sebelumnya. Bentar. Nih, jenis belanjanya di slide sebelumnya. Jenis belanja, bentar. Berarti cuma ini aja ya. Ingat, aku ketik aja ya, jenis belanja ini ada 8. Yaitu, aku tulis di chat, biar nggak lupa. Yang pertama ada belanja pegawai, terus ada belanja barang dan jasa, ketiga belanja modal, keempat belanja bunga, kelima belanja subsidi, keenam belanja hibah, ketujuh belanja bansos, sama yang ke-8 belanja lainnya. Itu. Oke, aku lanjut ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi. Oke, sama-sama Donald. Nah, sekarang kita masuk ke subbab pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang transaksi. Nah, maksudnya transaksi di sini apa? Jadi, SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, itu pencatatan transaksinya itu dibagi jadi 2, subsistem. Yang pertama, subsistem akuntansi keuangan, yang kedua, subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran. Sebenarnya ini udah dibahas ya di pertemuan kemarin, yang tentang SKPD sama BUD, tapi kita review kembali sebelum masuk ke jurnal. Nah, kalau subsistem akuntansi keuangan, ini udah jelas. Pencatatannya itu basisnya akrual. Kalau di pelaksanaan anggaran, pencatatannya berbasisnya kas. Kalau akuntansi keuangan, dia itu menghasilkan LO dan neraca, produk laporan keuangannya. Kalau pelaksanaan anggaran, hasilnya LRA. Kayak gitu. Terus, subsistem akuntansi keuangan, itu yang dicatat akun-akun LO ya, sama akun-akun neraca. Ada pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, sama ekuitas. Seperti akun-akun di akuntansi komersial biasanya. Terus kalau di subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran, itu yang dicatat cuma 3, yaitu pendapatan LRA, belanja, sama pembiayaan. Kayak gitu. Ini udah jelas ya sebenarnya. Nah, yang jadi hal yang baru di sini adalah adanya ini, akun resiprokal. Nah, ini belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, akun resiprokal ini apa? Akun resiprokal itu adalah akun antar entitas akuntansi. Apa maksudnya? Gini, sesuai dengan pembagian kewenangan pengelolaan keuangan di daerah, itu kan sebagai pengelola keuangannya, seperti yang udah aku jelasin kemarin, itu kan ada di sekretaris daerah. Nah, ada juga CFO-nya itu bendahara umum daerah.
yaitu PPKD selaku BUD-nya kan. Nah, terus ada juga yang sebagai COO itu SKPD. Nah, di sini udah jelas mana yang bagian melaksanakan, mana yang bagian mengelola perbendaharaan, gitu kan. Nah, oleh karena itu, di sini nggak lagi akunnya, jurnalnya itu nggak lagi kayak Akom sebelum UTS. Misal ada pengeluaran, nggak lagi langsung kas pada, balik, beban apa pada kas. Nggak bisa gitu. Karena kita sudah membahas tentang entitas yang berbeda. Kalau dulu kan entitas tunggal dianggapnya. Kalau sekarang entitasnya udah dua. Nah, di sini karena pertemuan ini kita bahas SKPD, maka kita bahas entitas akuntansi SKPD terlebih dahulu. Nah, jadi di SKPD itu, karena dia sebagai COO, dia itu nggak boleh yang namanya mencatat adanya kas di kas daerah atau RKUN. Karena dia nggak berhak, RKUN, RKUD. Karena yang berhak atas RKUD itu cuma BPKD sebagai BUD. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita mengenal ada belanja langsung, ada penyetoran pendapatan, maka akun yang nggak boleh kita tampilkan itu adalah kas di kas daerah. Jadi kita menampilkannya jadi ini gantinya RK BPKD. Gitu. Kalau di BPKD sebaliknya. Jadi misal ada perlakuan belanja beban pemeliharaan, misal kayak gitu ya. Kalau SKPD kan nyatetnya beban pemeliharaan pada RK BPKD kan, karena dia nggak boleh nyatet kasnya, kas di kasda. Nah, karena PPKD bagian nyatet kas di kasda, dia nggak boleh nyatet beban pemeliharaan, karena bukan kewenangannya, gitu kan. Jadi nanti jurnalnya waktu di PPKD bakalan jadi RK SKPD pada kas di kasda. Nah, oleh karena itu, nanti di akhir tahun pasti ada yang namanya entitas konsolidator kan, yang menggabungkan. Salah satunya, tugas fungsi dari konsolidator itu adalah mengeliminasi akun-akun resiprokal. Jadi nanti kalau ditampilkan secara keseluruhan di neracanya daerah, itu jurnalnya langsung beban pemeliharaan pada kas di kas daerah kayak gitu. Tapi kalau secara entitas terpisah gini, ya harus muncul akun-akun resiprokal. Gitu ya. Ada yang bingung terkait akun resiprokal ini? Kak mau nanya. Hmm. Nanti itu tuh di soal bakalan jadiin misalnya satu transaksi itu bakal jurnal 2 entitas langsung apa gimana, Kak? Bentar. Tergantung soal mintanya, tapi biasanya kalau aku kemarin seingat gue itu cuman diminta sebagai SKPD aja. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Kalau soal ujiannya loh ya maksudku. Kalau soal latihan ya nanti diketahui kita sebagai SKPD atau sebagai PPKD. Soalnya nggak seru guys kalau jurnal PPKD itu. Kan cuman kayak RKSKPD pada Kasdikasda pada RKSKPD, kayak cuman gitu-gitu doang kan. Ya ada beberapa lainnya, tapi seringnya cuman gitu. Makanya biasanya yang keluar di ujian itu yang kita sebagai SKPD. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, karena kita ini online ujiannya, biasanya kan suka ditambah-tambahin gitu soalnya. Ya, berdoa aja ya, semoga gampang. Amin. Oke, ya, ada pertanyaan lainnya? Enggak Mas, tadi amin gitu aja. Walah, iya. Gak ada ya? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Terus, kalau di subsistem akuntansi keuangan, kita mengenal akun resiprokal, RKPPKD sama RKSKPD. Oke, aku kasih keterangan aja. RK ini kepanjangannya rekening koran. Rekening koran. Tuh. Terus, jadi kalau di subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran, kita mengenal adanya akun penyeimbang. Nah, sebenarnya kita udah tahu akun penyeimbang ini dari kemarin.
dari sebelum UTS kan. Tapi kan masih beda-beda. Ada yang dosen namanya akun penyeimbang, ada yang akun transitoris, ada yang estimasi perubahan SAL. Nah, kalau setelah UTS ini kita seragamkan, itu akunnya jadi satu, namanya estimasi perubahan SAL atau EPSAL. Jadi nggak ada lagi di jurnal anggaran, itu yang akun penyeimbang, akun transitoris, gitu udah nggak ada lagi. Jadi udah fokus pada EPSAL. Gitu. Karena kita sekarang udah udah pecah entitas, jadi udah bisa lebih terfokus kebijakan-kebijakan akuntansinya. Dan ini aku nggak ngarang ya, maksudnya nggak mengharuskan diriku sendiri buat nyatet EPSAL, tapi emang kesepakatan dosen-dosen itu mesti kayak gini gitu kalau buat Akmemda itu. Pasti gitu juga dosen kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya cuma review aja, yaitu perbedaan laporan realisasi anggaran sama laporan operasional. Intinya, kalau di LRA kita mengenal pendapatan LRA. Di LO kita mengenal pendapatan LO. Bedanya apa? Kalau pendapatan LRA itu penerimaan ya, semua penerimaan pada RKUD karena kita lagi bahas daerah. Gitu. Yang menambah SAL pada periode TAB dan bla 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 bla. Pokoknya intinya ini, semua penerimaan pada RKUD. Gitu intinya. Jadi otomatis ini udah bisa dikatakan adalah cuman penerimaan yang berupa kas. Itu baru boleh dicatat sebagai pendapatan LRA. Kalau pendapatan LO itu adalah hak pemerintah daerah ya, karena kita sekarang Apemda. Jadi kalau sudah timbul hak, meskipun kasnya belum masuk, kita sudah boleh catat sebagai pendapatan LO. Tanda-tanda timbul hak apa? Salah satunya sudah bisa mencatat adanya piutang. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya belanja LRA. Ya, belanja masih LRA ya, belanja maksudnya. Nah, kalau belanja itu sama basisnya kas. Bedanya apa? Yaitu cuman semua pengeluaran. Kalau pendapatan LRA tadi penerimaan, kalau belanja pengeluaran dari RKUD atau RKUN. Kalau beban itu sama kayak pendapatan LO, jadi dia itu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ya, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, ini biasanya salah satunya lewat penyusutan atau amortisasi, yang menurunkan ekuitas, ya ini, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, jadi dapat berupa pengeluaran kas, ini maksudnya, atau cuman konsumsi aset, misal kayak beban persediaan gitu, sama ada timbulnya kewajiban. Jadi kita sudah mendapatkan apa yang menjadi hak kita, tapi kita masih belum membayar. Nah, jadi kan kita utang kayak gitu tuh. Misal kayak listrik. Nah, listrik kan biasanya dibayar awal bulan selanjutnya. Kayak gitu. Berarti kan sampai akhir bulan kita sudah harus mengakui adanya utang kan. Kalau misal mau tutup buku, nah kayak gitu. Sama kayak akuntansi komersial. Nah, jadi di sini yang menarik itu ada di sisi LRA ini. Di pengertiannya, itu kan kita melihat semua penerimaan atau pengeluaran ke atau dari RKUD kan. Nah, otomatis kita baru boleh mencatat jurnal anggaran, maksudnya jurnal di buku besar anggaran, itu kalau udah ada mutasi kas di rekening RKUD kan. Kayak gitu. Jadi, secara teori, itu cuma bisa dari setor ke RKUD atau belanja langsung lewat RKUD. Kalau lewat bendahara, nggak boleh kita catat. Itu secara teorinya, ya kan? Karena harus dari rekening RKUD itu sendiri. Tapi secara prakteknya kita nanti akan lihat sendiri.
nanti ya waktu penjurnalan. Nah, terus sekarang kita ke akun-akun yang terkait atau daftar akunnya. Jadi di sini ada beberapa akun yang akan sering keluar dan bakal ditemui di Akpemda. Yang jelas adalah EPSAL. EPSAL ini saldonya nggak jelas, bisa debit, bisa kredit normalnya. Terus yang kedua ada aset. Aset udah kita tahu pasti debit. Nah, yang baru ini ada RK SKPD. Jadi RK SKPD itu nanti di neraca SKPD, di neraca PPKD, dia akan menjadi aset. Kayak gitu. Jadi dia dicatatnya sebagai aset. Meskipun nanti saldonya bisa kredit. Jadi normalnya itu dia aset. Sebaliknya, RKPPKD, dia itu saldonya kredit. Karena dia itu normalnya adalah bagian dari ekuitas SKPD. Kayak gitu. Nah, terus kalau akun-akun lainnya kayak kewajiban, ekuitas, belanja, transfer, pendapatan, ini udah jelas kan? Pasti dia termasuk kredit dan debitnya. Sama jangan kebalik, penerimaan pembiayaan karena dia menerima otomatis kredit sama dengan pendapatan. Kalau pengeluaran pembiayaan sama kayak belanja, dia debit. Gitu. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan yang ketiga, ada yang ditanyakan? Aman ya? Kita masuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu jurnal anggaran. Nah, jurnal anggaran ini apa? Seperti yang kita tahu, jurnal anggaran ini akan mencatat dokumen pelaksanaan anggaran. Gitu. Jadi, yang kayak estimasi pendapatan, apropriasi belanja, nah itu kita catat. Dicatatnya di mana? Di subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran, alias di buku besar kas. Jadi cuman di bagian kanan ini, biasanya kan kita bikin jurnal finansial. Ini yang jurnal anggaran. Jadi kita cuman bikin di sebelah sini. Nggak usah di jurnal finansialnya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya fungsi jurnal anggaran itu cuman buat kontrol manajerial aja. Bahasanya, kalau bahasa pemerintahannya, itu mengunci pagu. Gitu. Jadi mengunci batas anggaran kita. Jadi waktu awal itu kira-kira berapa sih pendapatan kita? Gitu. Kira-kira berapa belanja ini, belanja ini, belanja ini. Nah, itu dikunci sama jurnal anggaran ini. Kayak gitu. Jadi ini buat kontrol manajerial aja. Tapi harus ditulis ya, biar nilainya maksimal gitu. Apalagi kalau di soal itu diketahui dan disuruh nulis. Terus, jurnal anggaran ini, penyeimbangnya kita mengenal adanya akun EPSAL, atau estimasi perubahan sal. Nah, estimasi perubahan sal ini bisa berada di sisi debit kalau RKA-nya ini defisit, kalau berada di sisi kredit jika RKA-nya itu surplus. Kayak gitu. Kalian nggak usah ngapalkan kapan debit, kapan kreditnya. Pokoknya, kalau estimasi pendapatan di total sama apropriasi pendapatan di total nggak seimbang, ada selisihnya, ya udah itu selisihnya pasti masuk ke EPSAL. Nanti debit kreditnya tinggal menyesuaikan biar balance. Gitu. Nah, terus kita masuk pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang akuntansi pendapatan. Nah, akuntansi pendapatan ini bagi dua, karena ada pendapatan LRA sama ada pendapatan LO. Ini pendapatan LRA itu pengakuannya yang pertama, kapan? Diterima di RKUD. Nah, ini udah jelas karena memenuhi definisinya. Nah, terus yang kedua, diterima oleh bendahara SKPD, ini maksudnya. Bendahara SKPD. Nah, inilah kalau praktek itu tidak sesuai teorinya ya. Teorinya tadi kan kalau diterima di RKUD kan baru boleh kita akui semua penerimaan ke RKUD, tapi secara praktek waktu penjurnalan, saat penerimaan sudah dicatat oleh bendahara SKPD,
maka kita sudah boleh mengakui pendapatan LRA. Kayak gitu. Jadi kondisinya ada dua ini. Terus yang kondisi ketiga, diterima entitas lain di luar Pemda atas nama BUD, ini asing, maksudnya nggak keluar gitu. Cuman sebagai teori aja. Nggak normal. Terus yang kedua, pengukurannya bagaimana? Pengukurannya itu sesuai asas brutonya. Jadi gini, seluruh pendapatan, belanja, beban yang ada di pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, harus dicatat sesuai dengan asas brutonya. Apa maksudnya asas bruto? Yaitu nilai aslinya, nilai yang terkandung. Misal, kita dapat ada penerimaan perpajakan. Terus ternyata ada potongan, di saat yang sama itu juga ada potongan belanja. Nah, penerimaan perpajakan itu nggak boleh kita catat neto setelah dikurangi penerimaan belanja. Tapi kita harus nyatat penerimaan gross-nya berapa, brutonya berapa, belanja brutonya berapa. Kayak gitu. Karena itu yang sesuai anggaran yang kita bikin di awal tahun itu. Gitu. Makanya kita harus tetap mencatat semuanya dalam asas bruto. Terus pengukuran kedua berdasarkan nominal kas yang masuk ke kas daerah. Ini kalau melibatkan kas. Yang terakhir, ini ada asas bruto dapat dikecualikan jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemda atau berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volumenya banyak, dan jangka waktunya singkat. Ini maksudnya apa? Ini bakal dibahas lebih lanjut nanti di Akpom 2. Gitu. Jadi sampai di Akpom sekarang ini, seluruh penerimaan kita catat di asas bruto. Tuh. Terus selanjutnya penyajiannya kapan? Penyajiannya di LRA. Nah, sekarang pendapatan LO. Nah, kalau LO tadi udah jelaskan, didahului sama yang namanya hak. Kalau hak sudah timbul, maka kita sudah boleh mengakui pendapatan LO. Tuh, itu maksud yang dari nomor 1 ini. Timbulnya hak atas pendapatan. Jadi kita sudah boleh mengakui piutang pada pendapatan LO. Tuh, kalau udah ada hak. Yang kedua, itu pendapatan yang telah direalisasi. Yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi ini nggak harus berupa kas ya. Baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai maupun masih berupa piutang. Tuh. Kalau kita sudah bisa mengakui piutang, itu sudah bisa adanya hak kayak ini tadi. Gimana sih? Sudah bisa kita akui sebagai pendapatan LO. Kalau ada kas masuk, apalagi kita sudah boleh mengakui sebagai pendapatan LO juga. Itu. Intinya adalah ini. Sudah timbul yang namanya hak. Terus selanjutnya, transaksi, nah ini pengukurannya ada dua, yaitu transaksi non-pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi tersebut pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Nah, maksudnya apa? Pendapatan non-pertukaran ini, yaitu adanya pajak, retribusi, dan lain-lain. Nah, di sini itu maksudnya non-pertukaran apa? Kan kalau ada orang bayar pajak, dia kan nggak dapat manfaat langsung. Nah, kita kan nggak memberikan pertukaran pajak itu dengan sesuatu secara langsung kan. Nah, itu maksudnya di sini transaksi non-pertukaran itu. Nah, terus yang kedua ada transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran ini diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya atau actual price. Nih, harga yang sebenarnya. Yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Contohnya apa? Transaksi pertukaran, itu contohnya penjualan. Nah, kalau kita menjual, kita kan dapat uang, tapi kita merelakan suatu barang atau persediaan. Nah, itu pertukaran. Gitu. Nah, terus inti dari ini sama, pengukurannya itu tetap menggunakan asas bruto. Jadi ini dua paragraf ini cuma menjelaskan mana
apa itu transaksi non pertukaran, apa itu transaksi pertukaran. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir penyajiannya di mana? Penyajiannya di laporan operasional, udah jelas. Sebelum masuk ke jurnal pendapatan, apa ada yang mau ditanyakan? Teorinya pendapatan tadi? Belum ya? Kalau belum, kita masuk jurnal. Yang pertama, kita masuk jurnal pendapatan LRA. Dicatatnya di SAPA, Subsistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran, atau di buku besar kas. Jurnalnya biasa, EPSAL pada pendapatan yang terkait. Ya udah, cuman kayak gini aja. Yang penting kalian tahu kapan pengakuannya, seperti yang udah aku jelasin tadi. Itu. Terus yang kedua, ada jurnal pendapatan LO. Jurnal pendapatan LO ini dicatat oleh subsistem akuntansi keuangan. Kayak gitu. Nah, pendapatan LO ini itu terbagi jadi dua, yaitu yang tanpa penetapan sama adanya penetapan. Maksudnya pendapatan tanpa penetapan ini apa? Jadi pendapatannya itu langsung kita terima tanpa didahului timbulnya piutang. Gitu. Biasanya ini kalau orang wajib pajak atau wajib bayarnya itu rajin bayar pakai self assessment system itu kan. Jadi langsung bayar ke Pemda. Jadi dia udah hitung sendiri terus langsung bayar ke Pemda. Nah, itu tanpa penetapan karena nggak terbit surat ketetapan bayar dulu kan atau surat ketetapan pajak. Nah, itu jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan yang terkait. Nah, ini disinilah kita sudah bisa mencatat pendapatan LRA. Gitu. Kenapa ini kas di bendahara penerimaan? Karena pendapatan ini disetorkannya lewat bendahara. Kalau misal pendapatannya itu langsung setor ke RKUD, maka debitnya bukan kas di bendahara penerimaan, diganti jadi RK PPKD pada pendapatan terkait. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada sesuatu yang perlu digarisbawahi. Tidak semua SKPD itu punya bendahara penerimaan. Jadi, bendahara penerimaan ini itu cuma dimiliki oleh SKPD yang tugasnya apa ya? Tugasnya itu emang otoritas perpajakan atau yang menerima retribusi daerah kayak gitu-gitu. Jadi kalau emang SKPD-nya itu tugasnya cuma ngeluarin duit, kayak misal Dinas Pekerjaan Umum gitu kan cuma bangun gitu kan. Tapi nggak ada penerimaan, nah itu biasanya cuma ada satu bendahara, yaitu bendahara pengeluaran. Nah, terus pertanyaannya, gimana Kak kalau tiba-tiba kayak Dinas Pekerjaan Umum itu nerima pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Nah, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu itu kan kita catatnya sebagai pendapatan kan. Nah, padahal dia nggak punya bendahara penerimaan. Nah, di situ kita boleh mencatat pada kas di bendahara pengeluaran. Kayak gitu. Karena emang adanya bendahara pengeluaran. Gitu, di SKPD tersebut. Tapi biasanya kalau di soal untuk kepentingan akademis, biasanya pasti ada bendahara penerimaannya. Gitu. Biar transaksinya semakin variatif. Gitu ya. Jadi aku tadi jelasin teorinya kalau secara real di dunia nyata gitu. Nah, selanjutnya kalau emang pendapatannya itu disetor ke bendahara penerimaan, maka kita perlu nyetor ke kas negara kan sebagai bendahara penerimaan karena asasnya seluruh pendapatan, seluruh kas yang ada di bendahara harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah pada saat tahun anggaran berakhir. Nah, jadi kalau emang ada pendapatan
atau sisa UP itu harus segera kita setor ke rekening kas umum daerah atau negara. Kecuali kalau ada force majeure. Misal ada suatu kejadian yang nggak boleh, yang nggak, apa ya, yang kita itu nggak bisa prediksi gitu loh. Tiba-tiba pada hari yang sama hujan deras, terus kita nggak bisa setor pendapatan, nah kayak gitu-gitu tuh nggak apa-apa. Jadi masih ada sisa kas di bendahara. Tapi kalau normalnya itu pasti kas di bendahara itu selalu 0 di tiap akhir tahun anggaran. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ini berarti jurnal penyetorannya ya kalau dari bendahara, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Jadi di sini kita nggak perlu nyatet yang namanya jurnal LRA. Kak, Ya apa? terus jurnal LRA-nya gimana, Kak? Di Kita sini. masih apa? Oh, ini LRA atau LO? Ini LO. Jadi kan jurnal LO-nya itu kan ada beberapa ya. Kalau misal disetor ke bendahara kan ada 2 ini jadinya. Nanti ada jurnal bendahara nerima sama bendahara nyetor. Nah, LRA-nya itu di jurnal kapan? LRA-nya di jurnal pas LO menjurnal ini gitu loh. Paham nggak? Pas LO juga menjurnal pendapatan. Terus jurnalnya itu yang di LRA-nya itu masih menggunakan akun penyeimbang atau pakai itu, Kak, estimasi perubahan sal? EPSAL dong, ini. Jadi udah pakai ini ya, sekarang Udah jurnalnya ganti ya. harus EPSAL ini. Berarti EPSAL terhadap itu. Terhadap Pendapat. ini pilih salah satu lah. Oke, Kak, makasih, Kak. Sama-sama. Gitu ya, jadi kayaknya kalau emang masih teori gini, mungkin ada beberapa yang masih miss gitu. Nanti kalau kita udah ketemu soal, insya Allah lebih jelas. Tapi kita teorinya dulu aja, kita mantepin. Ada pertanyaan lagi sebelum tak lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut aja ya. Nah, yang kedua, itu pendapatan dengan penetapan. Nah, kalau pendapatan dengan penetapan, itu dicatat dicatat pada saat ada haknya yang timbul. Jadi ada 3 ini biasanya. Tuh. Jadi dari SKPD itu mengeluarkan SKP atau SKR, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan retribusi. Nah, baru karena udah ada SKP, kan kita udah punya hak. Berarti mereka ada utang dong ke kita, maka kita catat sebagai piutang. Kayak gitu. Terus, kreditnya apa? Karena udah ada hak dan kita udah boleh mengakui pendapatan LO, maka kreditnya kita catat pendapatan LO. Pendapatan terkaitnya ya, pajak atau retribusinya. Gitu. Nah, terus kalau ternyata ini sudah dilunasi, jadi setelah dikirimi SKP atau SKR, akhirnya wajib pajak atau wajib bayarnya melunasi. Nah, pelunasannya, kalau misal lewat bendahara penerimaan, maka kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak, ingat ya ini kreditnya bukan pendapatan LO lagi loh, udah piutang pajak. Gitu. Biasanya banyak salah di sini. Jadi nggak memperhatikan dulu pendapatannya ini pendapatan yang didahului SKP atau enggak. Kalau didahului SKP berarti yang dikreditnya ini piutang pajak, bukan lagi pendapatan pajak. Kayak gitu. Jadi harus hati-hati membaca soal. Tuh. Tuh. Terus teorinya sama, kalau diterima bendahara ya kas di bendahara penerimaan, kalau langsung disetor sama wajibnya itu ke kas daerah, berarti ini RK PPKD. Gitu. Oke. Nah, terus pertanyaannya, LRA-nya di jurnal kapan? Jadi, LRA-nya itu kita jurnal waktu kas ini masuk ke bendahara atau masuk ke RKUD. Jadi di sini kita udah bisa menjurnal LRA.
Jangan salah ya. Jadi waktu pengakuan piutang ini kita tidak menjurnal LRA. Gitu. Oke. Terus ini setor, ini yang setor bendahara ke RKUD juga jurnalnya sama RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan, kayak gitu. Oke, aku lanjut. Itu di akuntansi pendapatan. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir, yaitu akuntansi belanja dan beban. Tanya, Kak. Oh iya, silakan. Kalau misalnya bayarnya langsung ke RKUD gitu, langsung ke RKPPKD-nya itu nggak pakai LRA berarti? Tetap pakai lah. Karena kan kita belum mengakuin LRA-nya. Kalau pas bayarnya itu yang setor pajak, yang bayar pajak itu langsung bayar ke RKUD itu bisa, Kak? Bisa, boleh. Berarti pada saat itu kita akuin LRA-nya. Betul. LO-nya RKPPKD pada piutang pajak kalau didahului sama SKP ya, gitu. Di sini kita nyatat LRA. Oh, berarti LRA bisa ke itu ya, langsung pada saat langsung nyetor RKUD. Iya, emang seharusnya ya, ini seharusnya, teori yang seharusnya, LRA, pendapatan LRA itu baru diakui kalau kas masuk ke RKUD. Itu teori yang sebenarnya. Tapi di sini, kalau kas masuk bendahara, secara praktik, itu sudah boleh kita akui sebagai pendapatan LRA. Kayak gitu, kayak aku jelasin tadi itu. Tuh. Jadi ya malah harus kalau emang udah, kalau langsung setor ke RKUD, ya malah harus LRA-nya kita jurnal. Gitu ya. Siapa ini tadi? Harga, Kak. Oh iya. Gitu ya, Kak. Ya, Apa masih bingung? udah enggak, Kak. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke belanja. Belanja sama kayak pendapatan LRA, cuman kita akui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Pengeluaran dari RKUD. Gitu. Bentar. Nah, tapi ini khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi kayak gimana? Jadi pengakuannya, kalau tadi pendapatan kan bisa dua. Uangnya masuk ke RKUD langsung, boleh kita akui pendapatan LRA, sama kalau uangnya masuk ke bendahara, boleh kita akui pendapatan LRA juga. Di sini pun gitu. Kalau uangnya keluar langsung dari RKUD, ini kita akui juga sebagai belanja. Namanya belanja LS. Kayak gitu, belanja langsung. Terus pengakuan kedua, itu adanya SPJ bendahara. Ini namanya belanja UP, atau lewat uang persediaan bendahara. Tuh. Jadi belanja LS itu dokumennya nanti kita mengenal ada SP2DLS. Kalau SP2DLS sudah terbit, kita mengakui adanya belanja. Terus kalau UP, kalau SPJ bendahara pengeluaran sudah disahkan oleh PA atau KPA, maka kita baru boleh mengakui dia sebagai belanja UP. Kayak gitu. Nanti di soal dijelaskan pasti. Mana yang belanja LS, mana yang belanja UP. Gitu.
Nah, kalau pengukurannya tetap sama, dia pakai asas bruto, penyajiannya sama di LRA. Gitu. Nanti kita lihat ke jurnalnya ya. Terus yang kedua adalah akuntansi beban. Nah, kalau beban ini ada beberapa keadaan yang bisa dijadikan dasar untuk pengakuan. Yang pertama adalah peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikutinya keluarnya kas dari kas. Maksudnya ini dari kas umum ya. Jadi kalau ada peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah, misal hibah. Hibah kan kita nggak perlu bayar. Hibah barang, kayak gitu misal. Atau ada transfer dari entitas lain. Kayak gitu itu. Nah, itu sudah gitu. Ini kayak kebalik deh. Bentar, kayak aku salah baca. Oh, gini. Peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas. Ini kan beban. Ini maksudnya bukan hibah kalau dari pendapatan ya. Ini maksudnya itu kayak gimana ya ngomongnya? Jadi ada hak dari pihak lain itu yang dibebankan ke pemerintah. Misal karena utang bayar listrik. Nah, pihak lain itu kan ada hak untuk mendapatkan bayaran atas listrik yang diberikan, misal PLN. PLN, pemerintah itu masih belum bayar listrik PLN sampai akhir bulan, misal gitu kan, karena bayarnya awal bulan Januari, misal. Nah, listrik PLN itu sampai Desember itu akan menjadi utang oleh pemerintah. Nah, karena utang itu tadi, kita sebagai pemerintah harus sudah mencatat sebagai beban. Gitu. Nggak boleh kita nggak mengakuinya sebagai beban atau bahkan utangnya. Karena di situ itu hak lain itu sudah punya, pihak lain itu udah berhak atas pendapatan yang diberikan oleh pemerintah atas listrik itu tadi, gitu. Dalam kasus ini PLN. Nah, di situ kan masih belum keluarnya kas dari kas umum daerah kan, tapi sudah timbul utang. Nah, di situ kita sudah harus mengakui adanya beban pada utang. Tuh. Terus yang kedua adalah konsumsi aset. Nah, konsumsi aset itu ini bisa pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ini contohnya kayak tadi yang udah aku jelasin adalah persediaan. Jadi misal kita di awal tahun udah beli persediaan, tapi kan persediaan itu bisa aja nggak langsung habis kan di tahun tersebut. Nah, konsumsi atas persediaan itu kita harus mengakui sebagai beban. Kayak gitu. Sama ya kayak akuntansi komersial biasanya. Jadi nanti beban persediaan mengurangi persediaan kita. Terus yang terakhir adanya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, ini gampangnya nama lainnya adalah depresiasi atau penyusutan. Ingat ya, di pemerintah kita nggak mengenal adanya akumulasi depresiasi. Jadi yang baku di bahkan akun itu adalah beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Bukan beban depresiasi sama akumulasi depresiasi. Itu. Kalau amortisasi, tetap amortisasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah pengukuran. Ini sama, ini cuma jelasin non-pertukaran kayak apa, pertukaran kayak apa. Tapi inti dari semua ini, kita harus tetap mencatat asas bruto. Gitu. Jadi, harus dicatat bebannya itu pada asas brutonya. Nggak boleh dikurang-kurangin sama pendapatan. Nah, terus kalau beban ini kita sajikan di LO, ya. Sama kayak pendapatan LO. Jangan kebalik-balik antara belanja sama beban.
Oke, kita masuk ke penjurnalan. Yang pertama adalah jurnal belanja. Nah, seperti udah aku kasih tahu tadi, belanja kan ada dua, LS sama UP. Yang pertama adalah belanja LS. Ini ya, ini jurnal yang ini adalah belanja LS. Jurnal belanja LS, ini dicatatnya pas kapan? Saat terbit SP2D LS. Nah ini, hati-hati. Jadi, pada saat terbit SP2D LS. Kalau di soal itu kadang SPM LS telah terbit. Nah, kan masih SPM kan, belum SP2D. Jadi kalau masih SPM, kita tidak perlu mencatat. Jadi, dicatat kalau udah SP2D. Gitu ya. Terus selanjutnya, ada belanja UP. Nah, ini yang bawah. Belanja UP, kapan dicatatnya? Dicatatnya pada saat SPJ bendahara atau surat pertanggungjawaban bendahara disetujui PA atau KPA. Gitu. Jadi beda ya dokumennya. Kalau LS itu SP2D LS, kalau ini SPJ bendahara, kalau yang UP. Jurnalnya sama, belanja pada EPSAL, cuman bedanya titik pengakuannya saja. Titik pencatatannya. Ini penting banget karena seringnya itu salahnya di sini. Waktu SPM itu kadang udah dicatat, padahal harusnya waktu SPM masih belum boleh dicatat. Harusnya dicatat pas SP2D. Tuh. Terus yang di sini ini kadang menjebaknya SPJ bendahara belum disetujui. Nah, kalau belum disetujui, kita nggak boleh ngakui di sini kalau belum. Jadi kita harus ngakui kalau sudah disetujui sama PA KPA-nya. Tuh. Nah, terus selanjutnya adalah beban. Kalau Izin, beban, Kak. oh iya, Tadi SPM itu apa ya, Kak? SPM, lupa ya, ini PPKN loh. SPM itu surat perintah membayar. Aduh, susah nulisnya, kepanjangan. Surat perintah membayar. Jadi kalau di sini kan masih perintah membayar, belum disetujui sama apa PPSPM. Sama bendaharanya buat mengeluarkan uang, bendahara umum. Jadi kalau waktu SPM yang terbit, kita nggak boleh mencatat adanya belanja. Gitu. Jadi belanja baru boleh dicatat pas SP2D LS. Kayak gitu. Berarti no entry ya, Kak? Iya, no entry. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Gitu ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ke beban. Nih, beban jurnalnya itu ada beberapa jenis ya, karena pengakuan beban pun itu juga ada 3 tadi. Nah, ini contoh beban berupa belanja. Maksudnya beban yang mengeluarkan uang. Yang pertama ini adalah waktu mencatat beban yang lewat SP2D LS atau belanja LS. Jadi, kalau belanja LS, kita nyatetnya seperti ini. Beban pegawai atau barang atau jasa. Ingat ya, kalau SKPD cuman ini, sama belanja modal. Tapi kalau belanja modal, kita nggak boleh nulis beban modal. Jangan lupa. Jadi di sininya aset terkait. Entah itu aset tetap, aset tak berwujud, atau persediaan. Itu pokoknya yang terkait di sini. Tuh, kreditnya apa? Kreditnya RKPPKD langsung. Kenapa kayak gitu? Karena yang bayar itu langsung RKUD. Tuh, ingat belanjanya belanja LS. Jadi jurnalnya simple. Beban terkait atau aset pada RKPPKD. Terus LRA-nya apa? Belanja terkait pada EPSAL kayak gitu. Jadi LRA dicatat di sini juga ya, LRA. Soalnya SP2D LS terbit. Terus selanjutnya, kalau kita pakai UP. Nah,
Kalau pakai UP, ini ada beberapa kondisi. UP di bendahara, seperti kataku tadi, uang di bendahara itu kan harus disetorkan ke rekening kas umum, baik negara atau daerah, pada akhir periode berjalan kan. Nah, otomatis di awal periode itu ada pengisian UP. Nah, jurnal pengisian UP itu kayak gimana? Jadi jurnal pengisian UP itu kayak gini. Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Ini nggak perlu yang namanya LRA. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ini cuma tuker rekening. Jadi dari rekening kas umum ke rekening bendahara pengeluaran. Jadi ini jurnal pengisian UP ya. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu biasanya di awal tahun. Terus dokumen transaksinya apa? Dokumennya adalah SP2D UP atau SP2D GU. Ini kalau reimburse nanti ya di transaksi kita bakal belajar, sama SP2D TU atau tambahan uang. Jadi misal UP-nya itu kurang untuk bayar sesuatu, kita minta tambahan uang persediaan. Nah, itu waktu ngisi nggak perlu LRA. Terus selanjutnya, gimana kalau kita menggunakan UP? Nah, kalau penggunaan UP itu saatnya adalah ini. Pada saat SPJ Bendahara disahkan PA atau KPA. Kayak gitu. Jadi jurnalnya beban terkait atau aset terkait, ini harusnya ada XXX ya, pada kas di bendahara pengeluaran. Itu. Karena kita belanjanya pakai UP. Nah, terus LRA-nya di jurnal kapan? Jadi belanjanya atau LRA-nya kita jurnal pas di sini. Ini ada jurnal LRA. Kayak gitu. Oke. Jangan lupa titik pencatatannya itu pada saat SPJ bendahara disahkan atau disetujui PA atau KPA. Nah, terus seperti kataku tadi, sisa UP harus disetor di akhir tahun. Jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya tinggal membalik jurnal yang ini. Jadi jurnal ini, kan ini jurnal pengisian. Kalau jurnal penyetoran kembali, ya tinggal balik. Jadi RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Kayak gitu. Ini nggak perlu jurnal LRA. Karena cuman transfer kas antar rekening bendahara. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada jurnal untuk yang kataku tadi PLN tadi, contohnya. Atau misal kita udah beli barang, tapi kita masih belum bayar sampai akhir tahun. Jadi jurnalnya sama beban atau aset, kreditnya kita ganti utang belanja. Gitu. Jadi kalau dibayar pakai UP kan kas di bendahara pengeluaran, kalau LS kan RKPPKD. Tapi kalau belum dibayar sampai kita ngutang, ya kita harus ngakuin utang belanja. Jadi kita harus fair. Kalau kita punya utang ya jangan ditutup-tutupin. Itu ya. Utang belanja di sini. Nah, terus selain itu ada juga kita mengenal ini salah satunya membagi yang konsumsi aset itu adalah beban dibayar di muka. Ini apa sih beban dibayar di muka itu? Kalau bahasa yang kita kenal itu adalah prepaid expense. Prepaid expense. Nah, prepaid expense ini biasanya berupa beban sewa, biasanya ya. Jadi kadang kan nggak semua Pemda itu capable. Kadang ada Pemda-Pemda baru yang masih belum punya gedung buat melakukan kegiatan perkantorannya kan. Nah, di situ pasti Pemda itu nyewa, ya kan? Nah, nyewanya itu otomatis kan nggak mungkin cuma setahun anggaran gitu kan, pasti bertahun-tahun. Atau mungkin diproyeksikan 2 tahun. Atau kalau mungkin setahun pun nggak pasti ada di awal tahun kan. Nah, kalau ada lintas tahun seperti itu,
sama seperti di akuntansi komersial, kita harus melakukan yang namanya penyesuaian akhir tahun. Nah, di sini penyesuaiannya itu penyesuaian prepaid kalau kita mencatat beban di awal itu menggunakan pendekatan beban. Maksudnya gimana? Jadi misal, sewa gedung kantor itu untuk 2 tahun. Ya, sebesar totalnya itu 5 juta. Ini pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, berarti berakhirnya kan 31 Desember 2020 kan. Nah, di sini beban, karena kita mencatat pendekatan beban, jadi pas 1 Januari, otomatis kita nyatetnya beban jasa atau beban sewa pada misal belanja LS, berarti pada RKPPKD kan. Itu, RKPPKD, sebesar 5 juta. Nah, kayak gitu misal. Nah, jadi di akhir tahun, penyesuaiannya di 31 Desember 2019, kita kan nggak boleh mengakui beban yang sebanyak 5 juta ini. Karena kan kita masih pakai 2,5 juta alias 1 tahunnya. Jadi kita perlu memunculkan akun prepaid expense atau beban dibayar di muka. Gitu. Jadi jurnalnya beban dibayar di muka pada beban jasa sebesar 2,5 juta. Itu kalau pendekatannya beban. Kalau misal di awal pendekatannya aset, maka kita nyatet ini kan beban dibayar di muka, ini ya, beban dibayar di muka pada RKPPKD 5 juta kan. Tapi kita jangan lupa di akhir tahun buat mengakui bebannya. Jadi di jurnal ini tinggal dibalik. Beban jasa pada beban dibayar di muka sebesar 2,5 juta. Kayak gitu. Ya sama lah kayak akuntansi komersial. Nah, ini yang terakhir. Beban berupa konsumsi aset. Ini juga sama kayak akuntansi komersial. Aku ulas ya. Biasanya pemerintah mencatat pembelian persediaan, biasanya ini pada pendekatan aset. Jadi pas beli dicatat sebagai persediaan, bukan beban. Nah, terus pemerintah ini biasanya pendekatannya itu pas perhitungan, itu pakai sistem periodik. Jadi itu sekalian di belakang nanti sisa berapa, kayak gitu kan. Nggak mungkin kan soalnya pemerintah ngitung, oh ballpoint-nya ini udah kepake di bulan ini, terus kepake lagi. Nah, kan repot, kayak nggak efisien gitu. Jadi pendekatannya biasanya periodik, yaitu pakai stock of name di akhir tahun. Nah, penjurnalannya ini jangan lupa. Gini, misal 1 Januari 2019, persediaan kita ada 10. Nah, ini ada 2 alternatif. Di 31 Desember itu ada 15, hasil stock of name-nya ini sama di 31 Desember ada misal tinggal 5 gitu ya. Nah, hasil stock of name ini jangan langsung kalian jurnal. Biasanya orang-orang itu salahnya di situ. Jadi misal hasil persediaan akhir 15.000 gitu. Nah, kalian langsung menjurnal persediaan pada beban 15.000. Ya kan ngawur. Padahal awalnya udah ada 10, kalian jurnal 15. Kan jadi 25 kan? Padahal yang diminta itu 15. Jadi yang kalian jurnal ini selalu selisih. Selisih awalnya, selisih persediaan awal, ditambahkan adanya purchase atau pembelian, nah dikurangi sama beban di tengah-tengah. Tapi karena kita ini pakainya periodik, maka kita tinggal lihat langsung. Gitu. Berapa kira-kiranya. Jadi misal persediaan 10, beli 25, berarti sekarang 35 kan. Ternyata di akhir tahun tinggal 15. Nah, otomatis kita jurnalnya di debit jangan persediaan dong. Kalau kita mendebit, misal udah bener, 35 ke 15 selisihnya 20. Tapi kita malah jurnalnya debit persediaan. Ya kan nambah persediaannya jadinya. 35 ditambah 20 jadi 55 kan, nggak jadi murah. Nah, jadi kalau di penyesuaian persediaan ini, kalian itu harus benar-benar hati-hati. Dia itu lagi nambah,
atau lagi ngurang. Tuh, kalau ada pembelian di sepanjang tahun, jangan lupa ditambahkan. Kayak gitu ya. Gitu. Terus ya itu. Ini sudah akhir dari pertemuan kita di malam hari ini. Waktunya juga tinggal 5 menit. Jadi, itu teori-teorinya buat kita minggu depan masuk ke praktik. Apa ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang tanya, Mas, di chat, Mas. Oh iya. Ya, kalian tanyanya langsung on mic aja ya, biar nggak itu. Kak, tadi menerima UP, GU, TU nggak ada jurnal anggarannya. Enggak, karena kalau waktu menerima dari RKUD loh ya, dari bendahara menerima dari RKUD, itu nggak perlu jurnal anggaran. Soalnya cuman istilahnya tuker uang di rekening gitu. Dari bendahara umum daerah ke bendahara pengeluaran. Jadi kan masih belum membebani APBD kan, maka kita nggak perlu mencatat jurnal anggaran. Kayak gitu ya, Rizky. Ada pertanyaan lainnya? Ya, sama-sama. Kalau emang, apa? Oh, bentar. Ya nanti bakal aku jelasin GU nihil, terus lain-lainnya. Kayaknya di pertemuan selanjutnya aja ya, biar sekalian kita lihat ke ininya, ke soal. Gitu. Jadi biar lebih ada gambaran gitu. Kalau gini kan masih ngawang gitu. TM depan ya, Suci. Pertemuan selanjutnya aja. Iya, sama-sama. Jadi kalian kalau emang masih mencerna nggak apa-apa. Karena juga ini masih belum ketemu soal kan, masih belum ada gambaran pastinya. Tapi kalau emang sekarang belum ada yang mau ditanyakan, bakal aku tutup. Kalau masih ada pertanyaan ya nggak apa-apa, tak tungguin. Nanti kalau ada mau tanya lewat PC atau grup juga nggak apa-apa. Tukar rekening itu selalu di awal tahun. Ya, jawabannya. Mengisi UP, jangan tukar rekening dong bahasanya. Tadi itu kayak cuman kiasan gitu loh. Ya, aslinya emang tukar rekening, tapi bahasanya itu pengisian UP ya. Pengisian UP itu selalu di awal tahun. Gitu. Kalau misal ada TU atau tambahan UP, itu bisa di tengah-tengah tahun, nggak apa-apa. Gitu. Itu ya, Pay. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin Kak. Ya. Berarti di pertemuan 8, 9 itu belum ada soalnya Kak? Belum. 8 berarti kemarin. cuman materi ya Kak? Berarti Materi. cuman materi ya? Iya. Siap Kak. Kalau dosen kan biasanya juga gitu kan. Kalau pertemuan 8 kemarin itu kan soalnya masih ini. Masih benar-benar materi ya. Dan nanti coba aku bikin. Kalau bikin soal teori itu kan agak mikir ya guys. Jadi sabar aja dulu, nanti insya Allah bakal aku buatin. Nanti kalau yang soal-soal praktek bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Yang tentang jurnal-jurnal ini. Gitu. Minggu depan juga ada kuis ya. Kemarin kan ada kuis juga itu, yang latihan gitu. Yang minggu depan itu juga ada kuis kecil-kecilan buat ya itu review lagi kalian udah bener-bener paham apa gimana. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup?
Ya udah aku tutup dulu ya karena udah jam 21.30 dan udah makin malam. Siapa tahu kalian habis kelas full hari ini butuh istirahat atau ada kegiatan atau ngejar tugas lainnya deadline. Kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa langsung PC aja atau di grup. Sebelum itu ini ada kuis ala-ala, ada kok kuis sih. Ada quotes dari Mbak Najwa Shihab, tak kutip. Jadi nasib kita itu bukan untuk coba-coba, gitu ya. Jadi emang kuliah di sini itu nggak segampang yang kita kira, atau kuliah di universitas lain mungkin nggak semudah itu. Ya kita nggak bisa bandingin karena nggak bisa kuliah di sana ya. Tapi emang sekilas kayak berat kita gitu, karena apalagi ada hantu DO itu. Jadi emang bener ini. Jadi nasib kita itu kita yang ngatur sendiri. Ini misal kayak kelas malam gini ini ya meskipun malam-malam kita sama-sama berusaha gitu meluangkan waktu kalau emang bener-bener pengen paham. Nggak cuma di Akwam ini aja, nanti di AKM sama Akbi sama teman-temanku si Yasin sama Gina gitu. Jadi biar ya apa ya? Biar nanti hasil kita itu bisa maksimal gitu loh. Karena kan kita juga nggak tahu kan nanti penempatan kita kayak gimana gitu. Jadi daripada kita coba-coba, kan baiknya kita berusaha sebisa mungkin kita ya. Jadi selain itu kita juga jangan lupa berdoa. Oleh karena itu, karena tadi di awal kita juga udah buka dengan doa, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa juga. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, atas partisipasinya malam hari ini. Aku tutup. Sekian dari aku, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Oka. Sama-sama. Makasih Kak. Iya, sama-sama.